世界你努力争取到的机会，我不能让它白白浪费。天亮之后我没回来的话，召唤风雷云。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Zimo dan Leng San tercengang. Mereka hanya melihat dua monster merah menyala berlari keluar dari sisi Yang Kai, dan mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Namun, mereka berdua adalah elit dari klan masing-masing. Mereka memiliki penglihatan. Secara alami, kita dapat melihat bahwa Yang Kai sedang berlatih semacam sihir dan seni bela diri yang tidak pernah terdengar. Hanya saja berapa banyak energi yang harus terbuang dalam latihan seperti itu. Apakah menurutmu dia bisa menampilkan beberapa gerakan seni bela diri seperti itu dengan seluruh kekuatannya? Zimo bertanya kepada Leng San. 5 gerakan paling banyak, dan kamu akan kehabisan energi. Leng San memperkirakan. Zimo mengangguk sedikit, jelas setuju dengan sudut pandang Leng San. Kedua wanita itu dapat merasakan konsumsi vitalitas yang sangat besar dari vitalitas yang melonjak. Dapat dilihat bahwa tingkat seni bela diri tidak rendah. Semakin tinggi tingkat seni bela diri, semakin kuat mereka, tetapi semakin banyak kekuatan yang mereka konsumsi. Bahkan jika mereka berdua dapat melakukannya, mereka hanya dapat melakukannya 10 kali. Alam Yang Kai tidak tinggi, secara alami tidak dapat mendukung untuk waktu yang lama. Apakah kamu punya ide? Leng San menoleh untuk melihat Zimo, yang bermaksud menunjuk. Zimo takut, menepuk dada dan berkata, "Kamu tidak berbicara omong kosong. Bahkan jika dia benar-benar kelelahan, dia dapat membunuh kita hanya dengan satu pikiran. Sebaiknya kita jujur, tidak menyenangkan dituduh sebagai roh. Lihat, ini kelima kalinya." Sambil berbicara, Yang Kai memainkan keterampilan jiwa hewan lagi, tetapi kali ini masih gagal untuk berintegrasi dengan sukses. Segel harimau putih dan segel sapi dewa membuat kekuatan mereka sendiri, dan dua roh hewan muncul. Yang Kai tidak sabar, dia meruntuhkan mereka. Dia merasakan misteri dari rangkaian seni bela diri ini dan mengingat detail dan perasaan unik dari integrasi yang sukses. Apa yang kamu lakukan? Zimo terkejut melihat satu matanya. Pergi dan buat dia senang. Zimo mengocok botol, ini adalah ramuan untuk pemulihan keadaan Sirius kita. Kamu juga harus meminumnya. Sudah waktunya baginya untuk pulih. Sudah waktunya untuk berhenti datang. Hina, tidak tahu malu, Leng San menegur dengan wajah datar. Hehe, jangan katakan itu. Zimo menutupi mulutnya sambil tersenyum, masalah besar, ketika dia perlu pulih lain kali, aku akan memberimu kesempatan, kami bergiliran datang. Leng San mendengus, tetapi permusuhannya sangat terkendali. Biarkan dia melakukannya. Dia tidak bisa memimpin Yang Kai, tetapi tidak apa-apa untuk mengirim beberapa pil untuk memenangkan hati Yang Kai pada waktu yang tepat. Sekarang hidup dan matinya berada di bawah kendalinya. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia secara alami harus menurunkan egonya. Jika tidak, dia akan mengalami kesulitan di masa depan jika dia tidak memanfaatkan kesempatan itu oleh pelayan murahan Zimo. Zimo dan kemudian berdiri, tetapi tidak menunggunya untuk melangkah, benar-benar melihat ada dua binatang meraung keluar. Melakukannya lagi. Zimo terkejut, Leng San juga sangat terkejut. Haruskah itu habis sekarang? Zimo berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, Yang Kai menghancurkan dua roh binatang, dan sekali lagi menunjukkan keterampilan jiwa binatang. Berhasil, segel harimau putih dan segel sapi dewa terintegrasi dengan sempurna, dan berubah menjadi cahaya redup untuk ditembakkan. Jika ada binatang iblis di depan Anda harus dipukul oleh segel binatang dan kemudian dikendalikan. Yang Kai terus melambaikan tangannya, dan keterampilan jiwa binatang terus ditampilkan. 4 kali dalam satu napas, dia gagal 2 kali dan berhasil 2 kali. Yang Kai merasa samar-samar bahwa dia telah menemukan perasaan itu, tetapi dia masih belum terlalu mahir. Kegigihan Yang Kai telah sepenuhnya melampaui harapan dan imajinasi mereka. Setelah seharian penuh, Yang Kai masih berlatih keterampilan jiwa binatang. Berapa banyak energi yang telah disimpan dalam tubuh orang ini? Bagaimana itu dapat mendukung gerakan yang sembrono seperti itu? Tanpa menyebutkan keterkejutan kedua gadis itu, Yang Kai juga terkejut. Penyimpanan cairan yang di ladang ramuan telah berkurang lebih dari 20 tetes. Sekarang tidak ada pil atribut yang untuk mengisi kembali cairan yang
Cadangan di ladang ramuan ini harus disimpan. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan energi jahat di tulang-tulang dan tubuh emas. Namun, itu benar-benar menghabiskan energi saat digunakan. Itu bukan hanya keterampilan jiwa hewan, tetapi juga ledakan 3 kali lipat Yanyang, sayap yang dan jejak bintang. Mustahil untuk menggunakan gerakan-gerakan ini terlalu sering bagi seniman bela diri manapun yang berada di tingkat 8 lingkungan kopling dan kopling. Sambil mengerutkan kening dan merenung cukup lama, Yang Kai membuka matanya. Ada 3 gudang energi di tubuhku. Ruang peta bintang milik seni bela diri jejak bintang. Cairan yang di ladang ramuan tidak dapat lagi disia-siakan, tetapi energi di tubuh Ao Gu Jin dapat disia-siakan. Energi yang tersimpan dalam tubuh emas sangat besar sehingga dapat diekstraksi dari tubuh hanya ketika Ao Fou Jin digunakan. Bisakah kita menggunakan energi dalam tubuh untuk menampilkan seni bela diri? Jika dapat melakukannya, daya tahan akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan tidak perlu khawatir tentang jumlah cairan yang di masa mendatang. Begitu ide itu keluar, Yang Kai menjadi bersemangat, karena tidak ada gerakan yang dia latih harus menggunakan vitalitas atribut yang umum untuk semua atribut. Tarik napas dalam-dalam dan paksa sisa ki yang asli di meridian ke ladang ramuan dan kosongkan semua meridian sepenuhnya. Secara bertahap, tubuh emas itu bereaksi, dan sejumlah kecil energi keluar dari tubuh emas itu dan mengalir ke meridian. Perasaan ringan, keras, dan haus darah muncul dari hati. Ini adalah karakteristik energi di tubuh emas Ao Gu Jin. Itu adalah energi jahat. Itu benar-benar berlawanan dengan Yang Yuan Qi yang sebenarnya. Dengan masuknya energi ke dalam tubuhnya, seluruh tubuh Yang Kai secara bertahap terbungkus dalam suasana hitam. Gila, kejam, dan keras, semua jenis napas jahat yang membuat orang merasa tidak nyaman menyebar kemana-mana. Zimo dan Leng San melihat pemandangan ini dari kejauhan, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dirasuki oleh iblis, Zimo terkejut hingga mengeluarkan suara. Benar-benar gila. Leng San juga bangkit dan menatap Yang Kai dari jauh. Dalam pikiran mereka, Yang Kai jelas karena terlalu sering berlatih keterampilan bela diri sihir semacam itu, yang mengakibatkan gangguan energi internal, pikiran yang terburu-buru, dan kemudian tidak dapat mengendalikannya. Mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati Yang Kai, tetapi dia sekarang dalam situasi ini, tetapi biarkan kedua wanita itu melihat secercah kehidupan. Tidak peduli apapun hasil pertemuan Yang Kai, Zimo dan Leng Shan bersedia melihatnya. Lebih baik mati. Kedua wanita itu berdoa secara diam-diam di dalam hati mereka. Jika Yang Kai benar-benar mati karena dirasuki oleh iblis, cap yang tercetak di benak mereka akan hancur, dan mereka akan dapat memperoleh kembali kebebasan mereka. Kedua mata wanita itu menatap Yang Kai. Setelah dirasuki oleh iblis, dia tidak sadarkan diri. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja meledakkan cap itu dalam kesadaran ilahi kita? Leng San tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang sangat realistis. Yang Kai pasti tidak memiliki akal sehat sekarang, dan tidak akan berpikir. Meskipun kemungkinan dia berpikir sangat rendah, dia benar-benar harus waspada. Jika Yang Kai benar-benar melakukannya, mereka akan mati secara tidak adil. Zimo menatap Leng Shan dalam-dalam. Apa yang ingin kamu lakukan? Menambahkan bahan bakar ke api. Leng San menyarankan dengan suara gemetar. Zimo memikirkan untung rugi dan kemungkinan keberhasilan, lalu mengangguk sedikit untuk waktu yang lama. Baiklah, tapi tunggu sebentar, aku tidak tahu apakah dia masih waras sekarang, kalau situasinya makin serius, kita pergi saja. Di kalimat terakhir, dia membuat keputusan tegas. Leng San mengangguk diam-diam dan menatap ke arah Yang Kai. Dia lebih banyak berpikir daripada Zimo. Lagi pula, bahkan jika Yang Kai terbunuh dan jejak di benaknya dihapus, Zimo masih harus memperbudak puluhan monster, tetapi Leng San sendirian. Tentu saja, dia harus merencanakan vitalitasnya. Dalam pengamatan kedua gadis itu, tanda-tanda Yang Kai, dirasuki iblis, semakin serius, meskipun jaraknya puluhan meter, kedua wanita itu masih bisa dengan jelas merasakan bau jahat yang meresap di udara hitam. Setelah menunggu cukup lama, Zimo berkata, sepertinya dia benar-benar telah jatuh ke alam kerasukan iblis. Dia benar-benar tidak bisa menyingkirkannya. Pergi atau tidak? Leng San menatap Zimo. Zimo menggertakkan gigi dan mengangguk sedikit. Kedua wanita itu menarik napas dalam-dalam dan mendekati Yang Kai perlahan-lahan. Zenyuan berkumpul bersama dan tetap waspada terhadap gerakan Yang Kai. Selama berjalan sejauh 5 kaki, kedua wanita itu dapat mengambil nyawa Yang Kai dalam sekejap.
Tepat ketika kedua wanita itu kejam dan siap membunuh terlepas dari segalanya, mereka tiba-tiba membuka sepasang mata merah dalam paket gas hitam. Mata, seolah-olah penuh dengan kekuatan misterius, satu mata melalui pikiran Zimo dan Leng San. Pada saat berikutnya, Yang Kai menyeringai pada mereka. Taring putihnya sangat ganas terhadap udara hitam. Melihat mata dan senyum jahat, Zimo dan Leng Shan, dua wanita itu terpaku di tempat, tidak berani menunjukkan permusuhan apapun. Kamu harus dihukum. Yang Kai mendengus dingin, tangannya terjulur keluar, segel harimau putih dan segel sapi dewa menjadi kuat, dan dua roh binatang muncul. Mereka sangat berbeda dari roh binatang yang terbuat dari energi yang asli. Mereka berwarna hitam, mereka penuh dengan kejahatan dan misteri. Kami salah. Kami pikir kamu dirasuki. Bahkan jika aku dirasuki, apakah kamu memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya? Yang Kai mencibir. Melihat mereka dengan samar, Yang Kai berkata dengan muram sambil tersenyum. Kematian dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup sulit dihindari. Aku berkata, hukuman apa yang harus aku dapatkan? Tubuh Zimo menggigil dan berkata, selama kamu tidak menyiksa rohku, apapun bisa. Serius. Yang Kai membuka alisnya. Ya, Zimo dengan ganas menunjuk kepalanya, rohnya tersiksa, hidup tidak seperti kematian, adalah siksaan paling kejam di dunia. Bagaimana denganmu? Yang Kai melirik Leng San. Yang Kai hanya ingin memberi mereka pelajaran. Dia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Setelah memberi pelajaran, Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Zimo tertegun di tempat, Leng San juga membuka matanya dan menatap Yang Kai dengan curiga, mereka berpikir bahwa ini akan menjadi malapetaka. Namun, mereka tidak ingin melihat pria jahat di depannya dan membiarkan mereka pergi. Saat ini, hati Zimo meluap dengan kegembiraan, tanpa diduga dia tidak bisa menahan tawa, tetapi dia menahannya dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Jika aku menghitung sampai 3, aku tidak akan pernah pergi lagi. Yang Kai tidak menyadari tatapan Zimo, alisnya berkerut dan mengancam. Melihat kedua gadis itu menghilang di balik pohon besar, Yang Kai memejamkan matanya. Di balik pohon besar, Leng San dan Zimo menyembunyikan tubuh mereka, tidak bisa berkata apa-apa. Kali ini serangannya gagal, tetapi dimanfaatkan oleh anak laki-laki itu. Itu adalah kerugian besar. Dia berkata dengan keras, dasar bajingan, menindas wanita yang lemah, cepat atau lambat, aku akan memintanya untuk membayar 2 kali lipat. Zimo terdiam, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan senyum masam. Kita bukan wanita lemah di depannya, kekuatannya lebih rendah dari kita. Terlebih lagi, kita juga berencana untuk melakukan sesuatu yang salah. Dia hanya memberi sedikit peringatan, tetapi itu tidak ada gunanya bagimu. Leng San menatap dingin ke arah Zimo dengan satu mata dan berkata, kamu tidak peduli sama sekali. Zimo tiba-tiba tersenyum lebar, jika dilihat oleh pria lain, aku khawatir aku akan peduli, tetapi dia tidak ada salahnya untuk menunjukkan lebih banyak padanya. Yah, kamu tampaknya telah meninggalkan dirimu sendiri. Leng San tampak meremehkan. Zimo tidak peduli sama sekali, melambaikan tangannya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, setelah kamu tahu, aku berjanji tidak akan terlalu peduli. Apa rahasianya? Leng San curiga. Zimo mendekat untuk maju. Maksudmu dia tidak bisa melakukan segalanya? Leng San bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan? Kamu tahu saja. Zimo mengulurkan jarinya di depan mulut Leng San. Bagaimana kamu tahu itu? Leng San penasaran. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Zimo sedikit baik hati. Setelah 2 hari bermeditasi, Yang Kai menahan godaan dan kekacauan di hatinya, dan suasana hatinya membaik. Kemudian dia berlatih segel binatang budak lagi. Meskipun dia tidak bisa memadukan segel harimau putih dan segel lembu dewa setiap saat, dia akhirnya menemukan perasaan yang jauh lebih akrab daripada sebelumnya. 2 hari ini, Yang Kai mengeluarkan energi yang sangat besar, tetapi energi yang tersimpan di tubuh Aogu Jin juga dalam, jadi konsumsinya tidak akan memiliki beban sama sekali. Zimo dan Leng Shan sedang duduk di tengah-tengah sekelompok monster. Yang Kai datang ke sana, Zimo tertegun dan segera berteriak, dia masih memiliki sedikit hati nurani. Sambil berbicara, dia memerintahkan 2 monster untuk berlari keluar dan mengambil kembali pakaian mereka. Ketika kedua orang itu berpakaian dan berjalan ke sisi Yang Kai membuka matanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua gadis itu terkejut. Pria muda di depannya dalam beberapa hari terakhir telah membuang banyak energi.
Akhirnya, dia menunjukkan tanda-tanda dirasuki oleh iblis. Tetapi sekarang dia telah pulih seperti sebelumnya, tanpa kelelahan. Pria misterius, pikir kedua wanita itu.